Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dinda Mahesri dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 30. Di video ini saya akan membahas perkembangan agama Hindu. Yang pertama, saya akan membahas prasejarah dan sejarah agama Hindu. Saman prasejarah adalah zaman di mana yang belum dikenalnya tulisan. Saman prasejarah berlangsung sejak adanya manusia sekitar 2 juta tahun yang lalu. Sehingga manusia mengenal tulisan pada zaman prasejarah dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus adalah manusia paling purba. Yang kedua, Homo erectus adalah manusia yang sudah berjalan tegak. Yang ketiga, ada Homo sapien adalah manusia purba yang sudah mirip seperti manusia zaman sekarang. Pembagian zaman pada masa prasejarah diberi sebutan menurut benda-benda atau peralatan yang menjadi ciri utama dari masing-masing periode. Yang pertama, ada zaman batu tua. Kebudayaan ini lebih dikenal dengan sebutan kebudayaan Pacitan. Ditemukan sejumlah alat-alat dari batu yang kemudian dinamakan kapak genggam atau chopper. Yang kedua, zaman batu Madya. Sebagian besar kehidupan sudah menetap, sehingga diperkirakan sudah mengenal bercocok tanam, walaupun masih sangat sederhana. Bekas-bekas tempat tinggal manusia pada zaman batu Madya ditemukan di gua-gua. Yang ketiga, ada zaman batu baru. Zaman ini, manusia umumnya sudah maju dan telah mengalami revolusi kebudayaan dengan kehidupan yang sudah menetap. Kemungkinan masyarakat mengembangkan aspek-aspek kehidupan. Yang keempat, saman logam. Menurut kebudayaan Indonesia, saman logam terdiri dari kapak corong, benda perhiasan dan juga manik-manik yang terbuat dari kaca serta menuang patung. Yang kelima, ada saman batu besar. Terdapat bentuk peninggalan sebagai berikut, yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berunda, arca-arca. Bukti-bukti bahwa agama Hindu berkembang di Indonesia adalah: yang pertama, sekitar abad ke-4 Masehi, Kerajaan Kutai diperintah oleh Aswawarman, putra dari Kudungga. Di Kutai menemukan 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Yupa merupakan tiang batu atau tugu peringatan untuk melaksanakan upacara kurban. Sang Maharaja Kudungga amat mulia memiliki putra yang masyhur. Namanya Sang Aswawarman. Sang Aswawarman memiliki 3 putra, salah satunya adalah Sang Mulawarman yang melaksanakan yadnya emas dan perak. Melaksanakan yadnya 20.000 ekor sapi bertempat di lapangan Waprakeswara atau tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Yang kedua, Jawa Barat. Sekitar 400-500 tahun Masehi, di Jawa Barat terdapat Kerajaan Tarumanegara yang diperintah oleh Raja Purnawarman. Di daerah ini terdapat banyak prasasti, di antaranya Prasasti Ciaruteum, Kebon Kopi, Tugu, dan Muara Ciaten. Prasasti yang paling sering ditemukan menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Pada prasasti Ciaruteun terdapat telapak kaki Sang Purnawarman yang disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Sedangkan pada prasasti Kebon Kopi ditemukan gambar telapak kaki gajah dari Sang Raja di depan gajah Airawata milik Dewa Indra. Di Jawa Tengah terdapat prasasti Tukmas dengan huruf Palawa berbahasa Sanskerta dengan tipe di tulisan tahun 650 Masehi. Prasasti Tukmas memuat atribut-atribut Trimurti seperti Trisula atau lambang Dewa Siwa, Kendi atau lambang Dewa Brahma, Cakra lambang Dewa Wisnu. Jawa Timur. Di Jawa Timur terdapat Kerajaan Kanjuruhan. Salah satu peninggalan kerajaan ini adalah prasasti Dinoyo yang memakai huruf Kawi atau Jawa kuno.
Bahasa Sanskerta berangkat tahun 760 Masehi, dikisahkan Raja Kanjuruhan yang bernama Sima memiliki putra bernama Limwa. Setelah Limwa jadi raja bernama Gajayana, mendirikan tempat pemujaan untuk Sri Agastya yang peresmiannya dilakukan tahun 760 Masehi. Bali yang pertama kali datang Bali adalah agama Hindu yang datang pertama kali disertai dengan agama Buddha. Dalam perkembangan agama tersebut berakulturasi dengan damai dan harmonis. Kejadian ini disebut sinkretisasi siswa Buddha sebelum Hindu dan Buddha datang ke Bali. Di Bali sudah memiliki kepercayaan dan pemujaan seperti berikut. Yang pertama, ada kepercayaan kepada gunung sebagai tempat suci. Yang kedua, sistem penguburan yang mengatasi sarkofagus dengan kepala menghadap gunung dan kaki menghadap laut. Yang ketiga, kepercayaan adanya alam skala dan niskala. Yang keempat, kepercayaan adanya penjelmaan atau punarbawa. Yang kelima, kepercayaan bahwa roh nenek moyang setiap saat dapat memberikan perlindungan. Adapun orang-orang suci dari Jawa yang datang ke Bali menyebarkan ajaran agama Hindu. Yang pertama, Resi Markandeya. Sekitar abad ke-4 sampai ke-5 Masehi melalui Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur menuju Gunung Agung. Sampai di Bali, beliau merambah sultan bernama Sarwada dan sekarang bernama Desa Taro. Disinilah beliau mendirikan pura Desa Taro. Hal-hal yang diajarkan oleh Resi Markandeya di Bali adalah yang pertama, mengajarkan masyarakat Bali untuk melakukan pemujaan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Pramakawi, Sang Hyang Tuduh, Sang Hyang Paramawisesa, dan sebagainya. Dengan menggunakan sarana, api, air, bunga, dan buah. Dan mengajarkan sembahyang 3 kali sehari. Yang kedua, masyarakat Bali yang menjadi pengiringnya dan mendiami daerah pegunungan disebut orang asli Bali Age. Yang ketiga, mendirikan pura Besake dan memendam pedagingan Pancadatu. Yang keempat, menggunakan warna merah putih sebagai ider-ider atau umbul-umbul di tempat suci sebagai lambang Dewa Surya dan Dewa Chandra. Yang kelima, mengajarkan melaksanakan upacara tumpek seperti tumpek wariga, tumpek uye, dan sebagainya. Kedua, Empu Sangkul Putih yang mengajarkan masyarakat Bali tentang pertama, Bali dalam bentuk seni yang mengandung makna simbolis dan suci. Yang kedua, menjadi orang suci untuk kahyangan seperti pemangku, jero gede, dan jero kebayan. 3. Hari suci Galungan, Kuningan, Pagar Besi, dan sebagainya. 3. Empu Kuturan yang datang sekitar 1022 sampai 1026 Masehi. Beliau membangun asrama di Padang Bae yang sekarang disebut sebagai Pura Silayukti. Kegiatan yang dilakukan oleh Empu Kuturan di Bali adalah yang pertama, mendirikan desa adat dan di setiap desa mendirikan kahyangan 3. 2. Mendirikan sanggah kemulan, taksu, dan tugu di setiap rumah. Yang ketiga, Pura Dadia, Panti, Paibon. Yang keempat, Dangyan Nirarte datang ke Bali sekitar tahun 1470 sampai 1550 Masehi. Kegiatan yang dilakukan di Bali adalah mengajarkan tentang yang pertama, ilmu pemerintahan, yang kedua, ilmu tentang peperangan, yang ketiga, ilmu tentang smaragama, yang keempat, mamukur, maligia, dan mahasrada. Yang kelima, mendirikan Padmasana.
Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.